Seorang laki-laki ditawarkan pada 3 dosa. Yang pertama berzina, yang kedua membunuh, yang ketiga minum khamar. Ditawarkan dia, hei, kamu kalau mau selamat pilih yang 3 ini. Kalau tak mau buat ini, kamu akan dihukum mati. Dia pikir, kalau membunuh ini besar dosanya, kalau berzina ini mengganggu kehormatan hamba Allah, yang paling ringan kalau begitu adalah minum khamar. Maka dia pun minum khamar. Setelah dia minum khamar, hilang akalnya, bangkit nafsunya. Ditengoknya perempuan itu, diperkosanya. Setelah diperkosanya, nampaknya ada orang menyaksikan. Ini bahaya, nanti perempuan ini hamil, dia nanti akan menjadi masalah. Akhirnya membunuh. Gara-gara khamar, orang bisa menjadi pezina dan menjadi pembunuh. Itulah maka disebut induk dari segala dosa adalah minum. Ini orang tua ini nggak pernah minta, jarang sekali. Cuman kita yang mesti paham. Kan sama, antum pun suka ngasih isyarat, mama. Oh mau makan. Mama, boneka. Antum setelah dewasa mesti paham. Kadang-kadang orang tua tuh nggak minta, nggak pengen nyusahin anaknya. Padahal orang tua udah susah, melahirkan susah, mengandung juga susah, merawat susah, menyusui susah. Sudah dewasa pun antum masih susahin juga. Kapan antum berbaktinya? Kadang-kadang cuma nanya, nelpon apa kabar, padahal di rumahnya itu Masya Allah lagi kurang beras kurang, rezeki belum dibayar, kirimkan, sebelum diminta kirimkan. Itu begitu antum kirimkan, demi Allah saya katakan, di hadis Al-Bukhari, di kitab Al-Adabul Mufrad, bukan cuma mendapatkan lipatan pahala kalikan 700 lebih, tapi ridha Allah turun ke tempat antum pada saat itu. Kalau sudah turun, semua doa yang antum mintakan minimal akan dijawab pada saat itu. Iradat, kehendak, kudrat, kuasa. Allah titipkan telinga, mata, pakai. Ada saat tertentu kita tidak bisa memilih. Menjadi orang Jawa itu bukan pilihan, tapi Allah yang memilihkan. Malaikat tidak pernah bawa kertas multiple choice. Kau mau jadi apa? A. Jawa, B. Melayu, C. Enggak. Al-insan bainal musayyar wal mukhayyar. Manusia antara memilih dan dipilihkan Tuhan. Ada saatnya kau bisa memilih, ada saatnya kau tidak bisa memilih. Oleh sebab itu, pada saat tidak bisa memilih, maka ini ketetapan Allah. Tapi saatnya kau bisa memilih, namanya ikhtiari. Disitulah al-kasbu, usaha. Disitulah ikhtiar, memilih. Antara perbuatan dosa, kau bisa memilih. Kuatkan, bergabunglah dengan komunitas. Nanti buat namanya komunitas peninggal dosa. Ada orang-orang yang mau taat kepada Allah dan Rasul, taat secara mutlak. Kata Allah sholat, kata Allah puasa, nggak pernah nanya, ya Allah kenapa subuh 2 rakaat, padahal 2 rakaat aja masih ngantuk, gitu kan? Ya Allah kenapa harus puasa, ya Allah kenapa 2:1 warisan. Ketika diperintahkan dia kerjakan. Maka orang itu faulaika ma'alladzina an'amallahu 'alaihim minan nabiyyin. Kalau benar dia taat kepada Allah dan Rasul, dia tunaikan secara sempurna, maka di surga kata Allah saya tempatkan dengan semua para nabi. Maka kalau anda rajin tahajud, maka lakukan tahajud sesuai dengan ketentuan Nabi. Bagaimana cara Nabi tahajud? Pelajari hadis-hadisnya. Ya, bagaimana Nabi, berapa jumlah rakaatnya, bagaimana kekhusyuannya. Ketika tahajud anda diikutkan, ingin seperti Nabi berusaha mengerjakannya, maka anda berpeluang memasuki level surga yang ini. Masuk lewat pintu tahajud, level surganya langsung dengan para Nabi. Anda senang puasa, ikuti bagaimana Nabi puasa. Nabi itu saking senangnya puasa, kalau istrinya nggak ada makanan pun seketika puasa. Makanya kalau anda ngaji ketemu guru yang ketat, berbahagia, itu tandanya Allah menginginkan anda mengaji dengan benar. Baca ta'awudz bu, a'udzu a'udzu billah, la bukan la. Masya Allah, 1 jam a'udzu aja tuh. Kalau sudah seperti itu jangan adu ke suami, bu. Papa ketat gurunya, yang lain aja. Tidak. Anda masih mending. Dulu saya ngaji, pertama kali talaqi, mau ngambil qiraat, datang ke salah satu syekh. Masih untung saya sampai ke Al-Baqarah. Ada teman baru Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbuk ya bunai. Cukup, pulang dulu ya, nanti kesini lagi. Anda jauh-jauh dari Bekasi ke Jogja, baca bismillah, suruh balik, besok kesini lagi. Datang lagi nggak? Ternyata guru itu hanya melihat di mana kekurangan lisannya. Seperti Anda belajar TOEFL, dilihat di mana kekurangannya. Besok sudah diperbaiki. Itulah qiraat supaya benar. Dan
Kenapa orang yang taat, sholat, puasa, zakat, ngaji, hidupnya penuh dengan kesakitan, penderitaan? Mengapa peminum khamar, pezina, koruptor, penipu, pembohong, hidupnya tenang, perutnya kenyang? Kenapa tak ada kesusahan? Maka sesungguhnya mereka sedang diazab Allah. Azab yang lebih mengerikan daripada penyakit. Azab berbalut nikmat, istidraj namanya. Bukankah Nabimu pernah berkata, innallaha la yumli lizzalim, Allah memberikan nikmat kepada orang-orang zalim. Nabi yang berkata demikian, la yumli lizzalim, orang zalim itu dia ulur dengan nikmat. Hatta idza akhadhahu lam yuflithu, ketika Allah mengazab mereka, tak sedikit pun ada lagi kesempatan mereka untuk masuk dalam surga Allah. Maka datanglah seorang Arab Badui kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, bima makna ya Rasulullah dullani ala amalin basitin yudkhilunil jannah. Bima makna ya Rasulullah, tolong tunjukkan padaku amalan yang ringan-ringan, gak usah berat-berat, yang penting bisa masuk surga. Gak apa-apa, yang ringan-ringan ya Rasul, cuma jangan berat-berat, yang penting masuk surga. Itu intinya. Itu intinya. Diajarkan oleh Nabi tentang salat yang fardu aja, tentang puasa yang fardu aja. Fardu, kalau kamu ingin tambah itu sunnah. Kata orang ini, enggak ya Rasulullah, saya akan kerjakan yang fardu aja dan saya akan tinggalkan maksiat. Fantalaqa, dia pergi. Maka Nabi mengatakan, qad aflaha in sadaqa, atau dakhalal jannah in sadaqa. Kalau dia benar, dia bisa masuk surga. Cuman gak dijelaskan surga yang mana. Artinya, mengerjakan yang fardu-fardu saja amal soleh bisa masuk surga, tapi catatannya tinggalkan maksiat. Sebab ketika mengerjakan maksiat, itu amalan yang baik diambil. Diambil. Ya. Nah, kalau Anda merasa maksiat masih banyak, tutup dengan yang sunnah yang lainnya. Dan banyak beristighfar, tinggalkan yang ini pelan-pelan, tinggalkan sampai ditinggalkan. Cara Allah mengabulkan doa itu ada 3 jenis. Allah kabulkan seketika sesuai apa yang kita mintakan. Jadi begitu Anda memohon, dikabulkan oleh Allah. Yang kedua, Allah kabulkan doa kita saat kita sanggup atau memiliki kesanggupan untuk menerimanya. Nabi Muhammad SAW itu minta kepada Allah supaya kiblatnya dialihkan dari Masjid Al-Aqsa ke arah Masjidil Haram. Anda bisa bayangkan nggak? Ketika berdoa baru dikabulkan 3 tahun kemudian. Dan hebatnya beliau tidak mengeluh. Anda bukan Nabi, bukan Rasul, sahabat bahkan bukan, tabi'in juga bukan. Ya, hisab Anda masih menegangkan, amalan Anda masih berantakan. Tidak setakwa Nabi Muhammad, tidak sesoleh beliau. Anda baru berdoa 3 menit sudah nuntut. Saya kurang apa lagi ya Allah? Saya sudah tahajud, sudah baca Quran, sudah puasa. Kenapa belum kau kabulkan juga? Tahajud Anda baru 1 rakaat. Jadi apapun jenisnya, mau gambar apapun, sepanjang dari yang bernyawa, ada rohnya, bernyawa. Itu pendapat pertama mengatakan haram mutlak. Jadi kalau Anda gambar misalnya pohon-pohon, kan, air, pemandangan, kan itu nggak ada masalah. Ingat, pembahasan kita ini pada gambar yang bernyawa, bukan selain ini. Apa dalilnya? Diriwayatkan tidak main-main. Di Al-Bukhari disebutkan, di Muslim disebutkan, di Ashabus Sunan, Sunan, hadis-hadis. Orang-orang yang membuat seperti ini dimirip-miripkan dengan ciptaan Allah, sehingga terkesan orang lain mengaguminya dengan mengatakan mirip ya, bagus ya, seakan-akan ada ya. Maka orang ini akan dipanggil di hari kiamat sebelum disiksa, kemudian diberikan oleh Allah penghinaan pada saat itu. Dihinakan. Coba berikan nyawa tuh. Ayo berikan nyawa. Kamu pengen jadi saingan saya? Ayo hidupkan, tiupkan roh kepadanya. Maka ketika dia tidak mampu dan membalas, maka dicelupkanlah ke neraka. Ini yang merasa jadi saingan saya. Hancurkan. Begitu hancur, angkat kembali. Hancurkan lagi, angkat kembali, hancurkan lagi. Dan dia tidak akan pernah keluar dari siksaannya. Tidak akan pernah. Quran surah ke-75 ayat 22 sampai 23. Wujuhu yawma idzin nadhirah. Ada orang yang wajahnya berbinar, gembira luar biasa. Bukan karena masuk surganya. Ila rabbiha nadhirah. Karena ia bisa menatap Allah yang dirindukannya, yang tak pernah nampak. Sekarang kita diberikan nikmat, kebutuhan, kesehatan, kenikmatan oleh zat yang tak pernah nampak di bumi. Kita merindukannya. Dan tiba-tiba berjumpa. Bagaimana kerinduan kita terguncang saat itu. Saya ingat almarhum Kiai Haji Arifin Ilham, guru sahabat kita. Saya menengok beliau di rumah sakit sebelum wafat. Ustaz Hadi, abang sedang nunggu deh. Ya bang, liqa'ullah, mau ketemu Allah.
mendatangkan keberkahan umatku di pagi hari. Makanya orang yang merasa duitnya enggak berkah, gajinya enggak berkah, yang didapat kok cepetan entek, waktunya enggak berkah, cek dulu paginya, habis subuh tidur lagi enggak? Yang habis subuh tidur lagi, wassalam, udah berkahnya hilang. Habis subuh jangan tidur. Sampai kapan, Beb? Tidak usah lama-lama, sampai matahari terbit seujung tombak. Awal waktu sholat duha, dan merupakan saat sholat isyraq, sholat terbitnya matahari, itu merupakan permulaan waktu sholat duha. 2 rakaat, sampai itu saja. Sebelum itu jangan tidur. Kenapa? Di situ ada barokah, dan khususnya pagi berkah bab duit, berkah bab fulus. Kalau pengen hartanya barokah, yaitu tempatnya pagi. Ini kisah nyata. Ada seorang laki-laki, wajahnya biasa-biasa saja. Ya, dengan saya juga lebih tampan dude gitu kan. Baik, tapi istrinya itu cantik luar biasa. Cantik. Yang itu biasa-biasa. Satu kali istrinya dandan indah, elok, gak dandannya udah cantik. Dandan cantik luar biasa. Suaminya melihat, Masya Allah, itu mata tak berkedip, wajah tak berpaling. Begini aja. Masya Allah. Maaf yang belum menikah ya. Kata istrinya, Zauji, Nabik, sayang kamu kenapa? Kata suaminya, aku bersyukur pada Allah dianugerahi istri secantik dirimu. Masya Allah. Kata istrinya, nahnu fil jannah, sayang kita akan berada di surga. Lihat jawabannya. Wah, kalau jawabannya seperti ini, indah kehidupan rumah tangga. Kita berdua di surga. Suaminya penasaran, kok bisa? Kata istrinya, kamu bersyukur mendapati aku sebagai pasanganmu, dan aku bersabar mendapati engkau sebagai suami. Banyak dosa mau ke surga. Dulu Nabi Adam nyicipin buah khuldi, dikit aja nyicipinnya, salah, keluar dari surga. Antum ngaku banyak dosa, pengen ke surga, pengen masuk. Bagaimana cara kita mendapatkan ampunan dari Allah supaya semua dosa-dosa tadi dihapuskan? Kata Nabi, bypass cara cepatnya. Kalau di dunia ada cara cepat, di dunia ada pengawalan cepat, maka dalam rumus akhirat ada rumus cepat untuk mendapatkan ampunan dosa. Apa itu? Dapatkan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ternyata di antara rahmat Allah itu diturunkan di majlis-majlis ilmu. Diturunkan di majlis ilmu. Karena itu para ulama dulu, kalau ada orang banyak berbuat maksiat, banyak berbuat dosa, maka yang pertama diarahkan kepada mereka, datangi syekh fulan, datangi alim fulan, datangi majlis ilmu fulan, minta bimbingan kepada mereka untuk bertobat. Bahasa Quran ketika memilih diksi itu indah kalau belajar balaghah antum. Bersikaplah seperti matahari, dia terang, yang cahayanya ada basah jemuran kemudian dipancarkan, dia bisa mengeringkan jemuran. Jadilah matahari yang ketika istri antum mengalirkan air mata di pipinya, antum yang mengeringkannya. Keringkan dengan sikap antum, dengan kelembutannya. Ketika ada yang mengganggu, sengat gangguan itu, sehingga keluarga mendapatkan ketentraman dalam kebaikan. Jadi cahaya antum pelita di rumah, terangi dengan kebaikan antum, terangi dengan pimpinan antum. Jadi manfaat antum seperti matahari, didapatkan manfaat dalam kehidupan. Matahari, ibu sebagai bulan, indah cahayanya, tidak terlampau panas, tidak terlampau terik, tapi enak dipandang. Coba lihat keluar malam-malam, ketika bulan dengan cahaya memancar di pertengahan, kan indah. Makanya seorang perempuan itu ketika dilihat suaminya tampak dalam keadaan keindahan, anaknya lihat tampak indah. Bukankah Nabi melihat wajah Sayyidah Khadijah hilang setengah kegelisahannya? Rembulan. Ibu jadi bulan, suami jadi matahari. Bulan penuh dengan kelembutan, hadir kelembutan. Suami gelisah, ada kalimat